Shalom bagi kita semuanya, salam damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya John Roy, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara, di mana pada hari ini saya mau menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas homiletika. Pada hari ini saya akan membahas tentang firman Tuhan mengenai Tuhan adalah penyembuh hati yang luka. Di mana firman Tuhan berkata di kitab Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Setiap manusia pasti mengalami luka hati. Ada yang terluka karena dikhianati, kehilangan orang-orang dikasihi, kegagalan atau dosa di masa lalu. Luka hati bisa membuat seorang kehilangan damai sejahtera dan meragukan kasih Tuhan. Namun firman Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, memberikan janji-janji penghibur. Tuhan sendiri yang menyembuhkan hati yang hancur dan membalut luka-luka kita. Ada sebuah ilustrasi yang berbunyi begini. Bayangkan sebuah cangkir yang pecah. Jika kita mencoba menyatukannya dengan lem biasa, cangkir itu mungkin masih bisa digunakan, tetapi memiliki retak. Namun jika diperbaiki oleh seorang ahli cangkir, itu bisa dipulihkan dengan sempurna. Begitu dengan hati kita, pemulihan sejati hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang mampu menyembuhkan hati yang terluka jika kita datang kepadanya dengan iman, dan akan memulihkan kita dan memberikan damai sejahtera yang sejati. Namun pertanyaannya bagi kita, apakah kamu yakin Tuhan dapat memulihkan kamu? Untuk memahami bagaimana Tuhan memulihkan hati yang terluka, kita akan membahas beberapa hal berikut ini. Yang pertama, penyebab luka hati dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dan yang kedua, cara Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka yang percaya kepadanya. Namun kita harus mengetahui beberapa hal yang membuat luka hati. Bisa menjadi yaitu dosa dan kesalahan masa lalu. Kitab Yesaya 59 ayat 2 berbunyi seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa membawa rasa bersalah, penyesalan, dan membuat seseorang merasa jauh dari Tuhan. Jadi kita tahu akibat dosa, hidup kita tanpa merasakan ada damai sejahtera, merasa tidak layak mendekat kepada Tuhan. Namun di kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Tuhan menyediakan pengampunan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Dan penyebab luka hati berikutnya ialah pengkhianatan dan kekecewaan. Seperti Mazmur 55 ayat 12-14 berkata, "Bukan musuh yang mencela aku, itu dapat kutanggung. Tetapi engkau orang sederajat dengan aku, teman karibku yang bergaul erat dengan aku." Luka dari orang terdekat lebih menyakitkan daripada luka dari orang asing. Dampak dari kekecewaan bisa kita lihat hati yang pahit dan sulit mengampuni, rasa takut untuk mempercayai orang lain lagi. Pemulihan dari Tuhan, seperti kitab Efesus 4 ayat 31-32 katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dan membebaskan hati dari kepahitan. Meskipun banyak hal yang dapat melukai hati kita, Tuhan tidak membiarkan kita tetap dalam keadaan itu. Dia menyediakan jalan pemulihan dan kelegaan bagi mereka yang datang kepadanya dengan iman. Namun bagaimana cara Tuhan memulihkan hati yang luka? Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Firman Tuhan berkata, Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam penderitaan, tapi selalu ada untuk menghibur dan menguatkan kita. Bagaimana Tuhan menghibur kita? Melalui firman-Nya yang memberi pengharapan bagi kita, melalui Roh Kudus sebagai penghibur bagi kita, terutama bagi orang-orang yang patah hati. Bukti Tuhan peduli kepada kita, terutama bagi orang-orang yang patah hati. Tuhan menangis bersama mereka yang berduka, seperti Yohanes 11 ayat 35 katakan. Tuhan memberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Kitab Yesaya 40:31 katakan di sana. Tuhan mengubah kesedihan menjadi sukacita. Yesaya 61 ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Tuhan bukan hanya menghapus air mata kita, tetapi juga menggantikannya dengan sukacita. Dan perlu kita ingat satu hal, Tuhan memberikan kelepasan bagi orang-orang yang patah hati
dan berserah penuh kepadanya. Tuhan mengangkat beban yang berat. Tuhan menggantikan kesedihan dengan damai dan pengharapan. Tindakan yang harus kita ambil, ini yang perlu kita garis bawahi, terutama bagi orang-orang yang patah hati. Tindakan yang harus kita ambil, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan hati, mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan berserah penuh. Tuhan tidak hanya menyembuhkan hati yang luka, tetapi juga memberikan kehidupan yang baru dan penuh dengan damai sejahtera. Setiap orang pasti mengalami luka hati, tetapi Tuhan adalah penyembuh sejati. Tuhan membalut luka-luka kita dan mengubah kesedihan menjadi sukacita. Datang kepada Tuhan dengan iman dan menyerahkan semua luka hati kepadanya. Mengampuni orang yang menyakiti kita dan membiarkan Tuhan bekerja. Mengisi hati dengan firman Tuhan agar damainya memenuhi hidup kita. Dengan memahami bahwa Tuhan adalah penyembuh hati yang luka, mari kita serahkan segala beban kepadanya dan percaya bahwa Dia sungguh memulihkan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.